Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala dhunubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Shadaqallahul adzim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Yang mulia para alim ulama, para kiai, para guru-guru kita, di antaranya guru kita yang baru sampaikan ilmunya tadi, Mukarram Dr. Haji Abdurrahim Hasan MA, mata Allah bintuni hayat. Guru kita Mukarram Kiai Haji Muhammad Nurdin, Mukarram Kiai Haji Aka Jalani, Mukarram Kiai Haji Dr. Andes Master Salim MMPD, Mukarram Kiai Haji Dr. Andes Mansur El-Baki, Ketua Majelis Ta'lim Kuliah Subuh Sabtu pagi, pagi, Ustaz Dani SAG, para ketua masjid dan mushola yang tergabung dalam kuliah subuh Sabtu pagi, wabil khusus ketua mushola beserta jemaahnya, mushola Tanzilul Huda. Mudah-mudahan Allah senantiasa selalu melimpahkan rahmat dan keberkahannya kepada kita semua. Tadi baru saja kita mendengarkan ilmu dari guru kita tentang ridho. Kata ini sering kita ucapkan, betul nggak Pak? Mudah nggak kita ucapkan? Mudah. Tapi pelaksanaannya itu belum tentu sama dengan apa yang kita ucapkan. Padahal bapak-bapak datang ke sini, ridho nggak Pak? Ada yang nyuruh nggak? Nggak ada yang nyuruh. Berarti bapak-bapak sudah ridho dalam rangka untuk mencari ilmu. Kalau hidup kita di dunia ini ridho, itu akan menjadi nikmat. Bahkan orang yang ridho terhadap pemberian Allah, itu Allah sehatkan badannya, Allah berikan kemudahan. Kalau dia usaha dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita tidak ridho, kalau dia tidak ridho, udah dia dijauhi terhadap rahmat dan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Susah, kalau bahasa gampangnya, disusahkan oleh Allah. Padahal di hadapannya banyak, tapi susah. Oleh karena itu, ridho itu harus kita usaha. Nggak bisa datang sendiri, kaki kita harus melangkah untuk mencari rahmat dan ridho Allah. Di dunia ini hidup manusia Pak, ingin mencari gelar yang lebih tinggi, betul nggak? Mulai dari sarjana, kemudian magister, kemudian doktor, bahkan sampai dengan profesor. Itu gelar dunia, dan itu memerlukan perjuangan yang cukup panjang. Tidak setahun 2 tahun, bahkan lebih daripada 10 tahun. Ada yang 20 tahun.
harus memerlukan perjuangan dan pengorbanan. Tetapi gelar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita nggak perlu pakai modal. Modalnya apa? Yang penting kita sehat, Pak. Pasti akan mendapatkan gelar itu. Dan kita ridho, setiap langkah kita itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya setiap langkah, diampuni dosanya setiap langkah. Makanya kalau nanti pulang dari majelis taklim ini, insya Allah kalau jalannya sebelah utara, nanti pulangnya sebelah selatan. Semakin jauh itu semakin besar pahalanya. Subhanallah. Apa gelar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kadang-kadang kan sering kita ngomong takwa, betul nggak Pak? Takwa itu gelar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dia lebih tinggi. Bahkan kata Allah, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala hanya orang yang bertakwa. Enggak ada pejabat, enggak ada. Orang yang bertakwa. Makanya takwa itu adalah orang yang ridho terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tingkatannya sudah tinggi. Makanya ciri orang yang bertakwa itu kita sering baca. Coba surat 2 ayat 2 dan 3. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi Al-Qur'an, kitab yang diturunkan oleh Allah itu bagi orang-orang yang bertakwa. Apa ciri orang yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi orang yang beriman percaya kepada yang gaib, yang tidak kelihatan. Kalau yang kelihatan mah gampang Pak, mudah. Oh, ini si fulan, benar dia ada. Tapi yang tidak kelihatan itu tidak semua orang. Di manakah itu? Kita harus kembali kepada Al-Qur'an. Guru kita sudah memberikan ilmunya sudah luar biasa banyak. Tinggal kita mau nggak untuk mengaplikasikan, merealisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah nggak itu? Mudah nggak Pak? Mudah. Tinggal niat dan keinginan kita untuk melaksanakan apa yang kita dapat, kita peroleh dari guru-guru kita. Lalu kita amalkan dalam kehidupan kita. Insya Allah derajatnya akan diangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, derajat takwa. Takwa itu kan kalau kata Rasul, at-taqwa hahuna. Takwa itu adanya di sini. Beliau tunjukkan dada. Jadi takwa itu adanya di sini. Bukan ucapan, tetapi harus dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu orang yang bertakwa. Kalau diberikan kelebihan oleh Allah, kita keluarkan infak dan sedekahnya. Nah, kita dalam menyambut tahun baru Hijriah, ya, pengurus majelis taklim itu mengajak kita untuk bersedekah dalam rangka untuk menyantuni anak yatim. Jadi salah satunya kalau kita itu ridho semuanya enak tuh, rezekinya lancar. Gak usah banyak-banyak, 100.000 aja per orang. Kita sudah banyak banget tuh. Bisa sampai dengan 100 juta. Kita kembali kepada Al-Quran. Orang yang bertakwa itu senantiasa Allah selalu berikan kesehatan badan. Sehat badannya. Kita ini kan tergantung semangat saja Pak. Banyak orang yang sehat di luar itu, tapi tidak ada nilai jihadnya di hadapan Allah. Jihad itu kaki kita harus melangkah untuk menuju tempat yang kita tuju. Tentunya tempat yang baik, tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Raih kita gelar takwa itu. Yang kedua, gelar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita orang yang percaya kepada Al-Qur'an, ulul albab. Dalam Al-Qur'an, ulul albab itu adalah orang-orang yang berakal. Kita ini berakal bukan? Berakal. Berarti kalau orang berakal, dia tahu mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang halal, mana yang haram. Tahu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita
kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyatadabbaru bi ayatihi wa liyatadakkaru. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Al-Qur'an untuk apa? Liyatadabbaru, untuk kita memahami. Wa liyatadakkaru ulul albab. Agar apa? Kita yang punya akal ini bisa untuk memahami itu. Jadi bukan hanya sekedar tahu, banyak orang yang tahu tapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Makanya pengurus-pengurus masjid dan mushola, guru kita pernah mengadakan tajwid di Masjid Al-Huda, dan itu harus diterapkan ke tempatnya masing-masing. Jadi jamaahnya habis maghrib adakan itu ilmu dan harus direalisasikan itu. Kita nggak bisa untuk sendirian. Jadi mungkin para imam yang ada di masjid mushola itu dia akan semakin meningkat. Jadi nggak perlu kita, kalau kita tidak datang pengurus, ada yang lain bisa jadi imam. Enak nggak? Nggak harus kita semua. Semua yang ada jemaah itu bisa semuanya. Kalau bagus bacaannya, kalau tidak bagus bacaannya, jangan coba-coba masukkan dosa jadinya Pak. Jadi bukan jadi sombong kalau jadi imam itu. Tanggung jawabnya karena jemaahnya ada. Kecuali sholat sendirian. Makanya kalau orang berjamaah itu mau bagus tajwidnya mau tidak, kalau makmum udah sama nilainya di hadapan Allah. Jadi bukan kita merasa bangga. Kenapa? Orang yang mu'alaf saja baru masuk Islam, dia sholat berjamaah, pahalanya sama Pak. Semuanya sama. Siapa orang yang masuk dalam kelompok itu, insya Allah itu pahalanya sama. Kalau ngaji begini kalau tidur juga nggak apa-apa, pahalanya sama. Sama. Mau dengerin, mau nggak dengerin, nggak apa. Yang penting datangnya tidur aja di sini, aman deh Pak. Dapat pahala pulangnya sama. Makanya kalau pengajian begini Pak, ini alhamdulillah kita ini luar biasa. Itu setan itu dia membawa dua. Yang pertama dia membawa abu. Kalau sudah ada yang mulai ngantuk, dia lemparin abu itu kan mulai menunduk gitu ya. Kusuk dia tuh, cari tempat senderan gitu. Yang kedua dia bawa paku. Jadi kalau sudah lama-lama yang ngomong dia miring kiri, miring kanan gitu kan. Itu tuh setan itu yang paku dari bawah. Supaya apa? Pergi dan keluar sana cepat. Jadi panas Pak. Makanya kalau kita berada di tempat yang baik, tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tantangannya berat. Tantangannya berat. Makanya orang yang gelar ulul albab, jadi orang-orang yang berakal itu senantiasa Allah angkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulul albab itu di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang dijelaskan oleh Allah dalam surat 3 ayat 190 91. Allah berfirman, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala dhunubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Jadi orang-orang yang ulul albab itu adalah orang yang senantiasa berpadu, berfikir dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu waktu berdiri, kemudian waktu duduk, waktu berbaring. Itu kita ingat Allah. Orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pikirannya tidak pernah kosong, Pak. Kalau orang pikiran kosong, setannya gampang masuk, Pak. Gampang masuk. Makanya nggak boleh kosong, zikir aja. Yakin, jangankan kita umat Islam yang sering ke pengajian, non muslim aja zikirnya la ilaha illallah, khusyuk Pak. Cuma dia tidak paham apa yang dia ucapkan. Masa sama dengan mereka, kita yang sudah puluhan tahun Islamnya? Kan harus kita paham apa itu la ilaha illallah. Itu bisa gemetar badan kita karena kita mengucapkan itu. Bahkan Rasulullah SAW, ada orang yang niat jahat mau dibunuh Rasulullah, jatuh pedangnya Pak. Lepas dia, cuma hanya mengucapkan Allah. Karena ucapan itu adalah ucapan bukan hanya sekali, itu setiap waktu dia mengucapkan itu.
Makanya orang yang berzikir itu nggak mampu, Pak. Orang mujahidin sama dia nggak mampu. Orang yang soleh, orang yang senantiasa dekat dengan Allah, nggak usah takut kalau ada orang yang niat jahat dengan kita. Yakin ada Allah. Tetapi jangan ngomong pada saat ada orang jahat sama kita. Jadi sebelumnya kita harus sudah mulai, Pak. Jadi ada senjatanya. Nggak langsung pada saat itu, nggak bisa nembak, Pak, karena belum dibuka kuncinya. Kuncinya itulah zikirnya. Zikirnya kita sebelumnya kuncinya. Nanti pada saat itu udah siap kita jalan dia kemana jadi jalan gampang. Itu akan menjadi nikmat, Pak. Nikmat. Gelar yang ketiga adalah ibadur rahman, hamba yang maha pengasih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ibadur rahmanil ladzi yamshu 'alal 'ardi hawnan fa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi hamba-hamba yang maha pengasih, dia berjalan di muka bumi ini dengan penuh kasih sayang. Kalau ada orang yang berkata-kata tidak baik, dia tetap melemparkan kata-kata salam yang baik. Kenapa? Itulah hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau seandainya ada orang yang mengaku ibadur rahman, hamba-hamba yang maha pengasih, tetapi pada saat pelaksanaan kehidupan sehari-hari tidak dilaksanakan, berarti bukan hamba yang maha pengasih dan maha penyayang. Allah itu maha sayang kepada kita, Allah itu maha pengasih kepada kita, namun kita yang tidak realisasikan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin bapak-bapak jamaah majelis taklim kuliah subuh, apakah Sabtu pagi, apakah Minggu pagi, insya Allah orangnya ini juga. Betul nggak, Pak? Insya Allah saya doakan mudah-mudahan Allah angkat derajatnya dunia dan akhirat. Allah berikan selalu yang terbaik untuk diri keluarga maupun masyarakat kita yang ada di Kecamatan Jagakarsa ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang singkat ini karena waktu masih ada guru-guru kita yang menyampaikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.